Selamat berjumpa lagi di ulasan berita Bang Fai. Maraknya kasus gagal ginjal akut bagi anak-anak, telah menajdi pemberitaan yang menakutkan. Sebagai langkah antisipasi, BPOM telah merilis 73 jenis obat yang izin edarnya dicabut. Daftar 73 obat sirop dilarang beredar BPOM, Jakarta, CNN Indonesia, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menambah daftar obat sirop yang ditarik izin edarnya, lantaran menggunakan bahan baku zat pelarut dan produk jadi dengan cemaran etilen glikol (EG) serta dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas aman. Terbaru, tercatat ada 4 obat sirop dari 2 perusahaan farmasi yang izin edarnya dicabut, sehingga total 73 obat sirop ditarik oleh BPOM. Menanggapi banyak obat-obatan yang telah dicabut izin edarnya, Tempo menuliskan, kasus gagal ginjal akut, epidemiolog, perlu adanya reformasi tata kelola kesehatan. Tempo, Co., Jakarta, Minggu, tanggal 13 November tahun 2022. Epidemiolog, Diki Budiman, meminta pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola kesehatan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Ia menyebut, reformasi diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan dari industri layanan kesehatan. Peneliti Griffith University Australia itu mencontohkan, dari temuan sejumlah obat sirup, yang diduga menyebabkan gagal ginjal pada anak. Selama ini, Diki menilai, adanya kelalaian, dari sejumlah instansi terkait, dalam melakukan audit, terhadap produk-produk industri kesehatan, sehingga muncul obat-obat, yang memiliki kandungan zat cemaran, yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan, oleh dunia kesehatan. Kalau kita lihatkan kasus obat sirup ini, kita kecolongan, sampai-sampai ada obat sirup, yang kandungannya melebihi aturan kesehatan yang berlaku, kata dia pada Sabtu tanggal 12 November tahun 2022. Sebagai rujukan, sebagaimana diberitakan oleh CNBC, total kasus gagal ginjal jadi 323, pasien meninggal 190 anak. Jakarta, CNBC Indonesia, tanggal 4 November tahun 2022, Kementerian Kesehatan Kemenkes melaporkan, update perkembangan kasus gagal ginjal akut, yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia. Kemenkes mencatat, per tanggal 3 November tahun 2022, ada 323 kasus di 28 provinsi. Jumlah kematian mencapai 190 pasien. Provinsi yang menyumbang kasus terbanyak adalah DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat. Di tengah ramainya pemberitaan mengenai pencapresan untuk tahun 2024, perlu kiranya, kita bersama, mendorong adanya langkah yang lebih efektif bagi instansi terkait, khususnya dalam audit terhadap produk-produk kesehatan, agar tidak ada lagi kasus-kasus yang serupa dikarenakan produk-produk kesehatan, semoga saja. Terima kasih telah bergabung dengan kami, salam sehat bagi kita semua, dan jangan lupa, bantu di subscribe ya.